Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan wawancara kepada perangkat desa di Sawah Dadap tentang pasca bencana banjir yang telah terjadi pada 9 Januari 2021 yang lalu. Sebelum kami melakukan wawancara tersebut, saya akan menanyakan kepada teman saya tentang bencana banjir tersebut, karena dia juga mengalami bencana banjir tersebut. Halo, apa kabar, Neng? Baik, apa kabar juga, Hana? Oh, aku baik. Aku mau nanya dong, gimana sih perasaan kamu ketika pertama banget banjir itu datang? Ini sedikit aku jelasin juga nih ya, singkat jelasnya gitu. Pas kejadian banjir tersebut, itu terjadi pada tanggal 9 Januari 2021, yaitu pada awal tahun ya. Banyak sekali bencana-bencana yang tidak terduga gitu. Nah, di antaranya di daerahku sendiri gitu terjadi banjir pada saat itu. Pada saat itu sekitar jam 2 siang itu hujan cukup deras gitu, sampai memang hujan tidak lama gitu tapi deras dan sampai mengakibatkan banjir ke pemukiman warga di sini gitu. Nah, pada saat itu emang aktivitas rumah seperti biasa kan gitu, ada aktivitas rumah seperti biasa, tidak ada prediksi akan terjadi banjir pada saat itu. Nah, pada saat itu hujan juga ya seperti biasanya kita tidak memprediksi akan terjadi banjir. Nah, sekitar ya setengah jaman hujan terus berangsur, pada saat itu air naik. Nah, kebetulan rumah aku tuh di dataran rendah gitu kan. Jadi yang aku tangkap nih dari kejadian itu, pas proses pembersihan rumah gitu ya, yang kemasukan air pada saat itu terdapat berapa sampah. Nah, itu yang membuat aku berpikir, oh ini pemicunya sampah nih gitu. Mungkin banyak sekali warga dan termasuk diri aku sendiri yang belum sadar akan kebersihan lingkungan gitu. Nah, termasuk rumah aku di dataran rendah dan luapan air selokan gitu, karena kan rumah aku juga dekat sama aliran air gitu, selokan pada saat itu. Jadi mungkin karena ada sumbatan sampah di aliran air, jadi menyebabkan terjadinya air naik gitu ke permukaan sehingga terjadi banjir gitu. Namun tidak semua, hanya sebagian gitu yang terkena banjir. Lalu tentang bantuan, apakah bantuan itu merata? Yang kamu lihat ya, apakah bantuan tersebut merata? Soalnya kan gak cuma sebagian desa kan yang terkena, hampir semua desa. Apakah bantuan itu merata atau ada orang yang tidak kebagian atau gimana? Kalau yang aku alamin pada saat itu memang air yang masuk ke rumah tidak terlalu tinggi ya, cuma kayak setengah betis gitu. Jadi tidak ada bantuan khusus kayak sebelumnya kan diberi berita banyak banjir bandang gitu kan ya, sampai ke atas rumah gitu kan banjirnya. Kalau kemarin yang aku alami itu nggak begitu tinggi gitu. Jadi tanggapan atau bantuan dari warga sekitar juga ya, kita gotong royong gitu, membantu membersihkan rumah gitu. Selebihnya aku kurang tahu ya, karena memang pada saat itu juga bencana itu kesana sini gitu, jadi tidak terlalu memperhatikan. Tapi yang aku alamin memang kejadian di rumahku tuh nggak terlalu tinggi gitu si air yang masuk ke dalam. Ya memang pada saat itu ya bersamaan banjir di Jakarta juga sama di Bandung juga ya. Cuman kayaknya banjir di Jakarta lebih parah kayaknya sama di Bandung. Cuman di sini katanya juga ada longsor. Apakah kamu mengetahui itu atau melihat langsung kejadiannya atau gimana? Terus apa sih pemikiran kamu tentang longsor itu? Ada nggak korban jiwa atau gimana? Rumah aku kebanjiran, ada salah satu korban, bahkan 2 korban di orang sini gitu, yang membantu dulu kan. Jadi orang tersebut tuh pas rumah aku kebanjiran, korban ini tuh 2 orang ya yang aku tahu, itu ngebantu dulu, ngebantu ngebersihin. Iya, itu sekitar sore lah ya, ngebantuin ngebersihin rumah sampai bersih gitu kan. Nah, pada saat itu aku juga tahu kalau 2 orang yang menjadi korban itu berangkat ke sana, ke tempat kejadian longsor. Iya, katanya mau membantu. Nah, nggak lama dari itu, malamnya langsung dapat kabar katanya ada longsor susulan. Keluarga dari korban pun mulai panik kan gitu, sampai mencari-cari gitu. Nah, yang nggak dibikin yang nggak disangka-sangka gitu, beliau berdua itu menjadi korban gitu sebelumnya, padahal mereka tuh membantu dulu gitu. Nah, aku mau nanya-nanya tentang sampah ini. Kamu gimana sih? Apakah kamu tuh kesal sama orang yang membuang
sampah itu sembarangan atau kamu kayak astaga, ada nggak kekhawatiran lagi di dalam diri kamu akan terjadi bencana tersebut? Pastinya kalau kesel ataupun tidaknya terhadap orang lain gitu, itu terutama jadi acuan juga buat kita gitu kan. Sadar diri akan kebersihan lingkungan juga gitu. Kalau untuk kekhawatiran pasti ada, karena pertama kali aku ngalamin gitu, pertama kali benar-benar ngalamin rumah tuh banjir gitu, misalnya masuk air, karena biasanya hujan sederas apapun enggak gitu masih bisa tertangani gitu. Nah kemarin tuh karena luapan airnya sangat besar gitu sampai masuk ke dalam rumah gitu, itu pasti panik banget sih, dan kekhawatiran itu pasti selalu ada gitu sampai sekarang. Mungkin sekian perbincangan kami sama Nensity ya. Soalnya kita juga akan mewawancarai pihak yang bersangkutan supaya kita bisa lebih tahu secara spesifik, secara detail tentang bencana alam, tentang bantuan sama korban nyawa yang terjadi pada 9 Januari. Soalnya nggak cuma satu doang ya korban bencana waktu itu. Ada banjir di Jakarta, gempa di Bandung juga ya. Iya, Terus ada jatuhnya pesawat Sriwijaya, dan masih banyak lagi mungkin. Dan setiap ada bencana alam di suatu daerah akan ada lagi yang di daerah lain yang pada saat itu. Nah mungkin sekian wawancara kami. Jika ada kesalahan dalam menjawab dan memberi pertanyaan, mohon dimaafkan. Dan jika ada koreksi bisa disampaikan kepada kami lewat kolom komentar. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk mewawancarai pihak dari Desa Sawah Dadap, dan di sini kami akan membahas tentang kejadian bencana alam pada tanggal 9 Januari 2021. Nah sebelumnya Bapak bisa perkenalkan diri dulu, Bapak di desa sebagai apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasidi, Kepala Dusun 1. Kepala Dusun Desa Sawah itu ada 3, Dusun 1, Dusun 2, dan Dusun 3 itu per desa. Nah di sini saya sebagai Kepala Dusun 1 kebetulan yang terdekat dengan lokasi yang kejadian longsor di Bojongkonang. Memang daerah cukup jauh, terhalang satu desa, ada desa Cihanjuang, itu desa Cihanjuang, kalau terus desa Sukadana, nah terakhir desa Sawah. Cuman kebetulan orang-orang yang tertimpa musibah itu banyak orang Sawah Dadap. Yang memicu terjadinya bencana banjir pada saat itu ialah warga tidak memperhatikan aliran air yang banyak sampah dan menyebabkan selokan menjadi tersumbat dan menyebabkan banjir. Yang pada intinya harus ada kesadaran dari warga itu sendiri bahwa sampah seharusnya dibuang ke tempat pembuangan sampah, bukan malah dibuang ke selokan, yang tentunya akan menimbulkan permasalahan bagi warga itu sendiri karena ulahnya sendiri. Di samping bencana banjir tersebut, pada saat itu juga terjadi longsor di desa Cihanjuang, dan warga desa Sawah Dadap juga menjadi korban dalam bencana longsor ini. Longsor pertama terjadi pada jam 3:30 sore. Kejadiannya tidak terlalu parah, dan malah longsor itu menjadi tontonan warga. Dan juga pada saat itu tidak ada prediksi akan terjadi longsor susulan, sehingga masyarakat lengah dan kurang kesigapan dari para petugas yang berada di lokasi kejadian. Di sisi lain, pada sekitar jam 7 malam ada longsor susulan dan merenggut 9 nyawa penduduk Sawah Dadap dari keseluruhan korban kurang lebih 40 jiwa. Untuk proses pencarian korban berlangsung selama 2 minggu, saat sesudah longsor sampai 2 minggu setelahnya. Bapak Rasidi selaku aparat desa langsung bergegas ke tempat kejadian setelah beliau mendengar bahwa warga desa Sawah Dadap juga telah menjadi korban. Beliau juga ikut serta dalam proses pencarian dan evakuasi dan juga menyediakan tempat pengungsian untuk penduduk yang rumahnya dekat dengan lokasi kejadian karena ditakutkan terjadi longsor susulan lagi. Syukurnya, pada saat itu tingkat penularan COVID-19 sedang menurun, sehingga proses pencarian dan penanganan pun tidak ada kendala karena COVID-19. Justru yang menjadi kendala ialah posisi tanah yang labil dan susahnya alat berat untuk masuk ke daerah itu untuk pencarian korban-korban yang tertimbun tanah. Untuk bantuan pasca kejadian tersebut,
Pihak desa berperan sebagai perantara untuk menyalurkan bantuan-bantuan yang datang dari kecamatan, organisasi, dan dari pihak-pihak lainnya yang memberi bantuan. Namun desa juga memberi kewenangan untuk pihak luar yang mau memberi bantuan. Itu tergantung pada mereka sendiri. Mau memberi bantuan secara langsung kepada keluarga korban atau ditampung di desa. Pendapat Bapak sendiri terkait dengan berbagai peristiwa pada saat tanggal 9 Januari lalu seperti longsor, banjir, gempa, hingga jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182. Semua terjadi secara bersamaan. Apa hikmahnya yang bisa diambil dari berbagai peristiwa yang terjadi tersebut? Di balik semua yang terjadi, kita balikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan introspeksi diri. Apakah ini pertanda atau teguran untuk kita sebagai manusia? Karena kita sebagai manusia suka menyalahkan segala sesuatu itu datang dari luar, padahal itu semua sudah kehendak yang di atas. Padahal secara tidak sadar, permasalahan datang dari kita sendiri dan permasalahannya dirasakan oleh kita sendiri.